Halo teman-teman, selamat siang. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman sehat, bahagia, dan murah rezeki. Tetap semangat. Selamat datang kembali di kelas Kepo Online hari kedua. Terima kasih untuk tetap hadir di kelas ini. Oh ya teman-teman, sudah mengerjakan tugas menghitung IMT? Bagaimana hasilnya? Nah, sekarang teman-teman sudah tahu bagaimana kondisi tubuhnya ya. Bagi teman-teman yang belum, bisa menghubungi coach pengundangnya agar dibantu untuk mengetahui kondisi tubuhnya. Yuk kita mulai materi hari kedua tentang beberapa hal yang penting kita ketahui untuk tubuh kita. Sebelumnya, saya tanya dulu ya. Teman-teman sudah sarapan belum? Sarapannya apa tadi? Ada yang sarapan dengan kopi dan roti? Atau mie instan? Atau bubur ayam? Lontong sayur? Nasi uduk? Atau nasi goreng? Atau buah-buahan seperti apel, pisang, pepaya, dan lain-lain? Atau bahkan ada yang tidak sarapan ya? Lalu, apa yang teman-teman rasakan menjelang siang? Cepat lapar, gampang capek, ngantuk, atau ingin ngemil terus? Sarapan yang saya sebut tadi mengandung salah satu nutrisi yang bernama karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu nutrisi utama yang dibutuhkan tubuh dengan jumlah yang cukup setiap hari. Karena karbohidrat adalah sumber bahan bakar utama tubuh dan sangat penting sebagai sumber energi yang menunjang aktivitas sehari-hari. Kita perlu karbohidrat setiap hari. Jadi jangan takut ya mengkonsumsi karbohidrat. Karbohidrat yang bagaimana yang baik untuk kita konsumsi? Ada dua jenis karbohidrat, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Contoh dari karbohidrat sederhana adalah roti, kentang goreng, biskuit, donat, bahkan minuman bersoda. Karbohidrat sederhana cepat diproses sehingga cepat tersedia energi bagi tubuh kita. Tetapi efeknya kita jadi cepat lapar. Sedangkan karbohidrat kompleks contohnya ubi jalar, roti gandum utuh, nasi merah, nasi coklat, sayur-sayuran hijau, buah-buahan. Nah, karbohidrat kompleks ini lebih lama dicerna dan lebih banyak serat dan nutrisinya, sehingga kita kenyang lebih lama. Sebagai catatan ya teman-teman, roti gandum yang ada di pasaran biasanya mengandung banyak tepung, sedangkan gandum utuhnya sedikit sekali. Oke, biasanya teman-teman pilih karbohidrat yang mana? Yuk kita mengenal glycemic index. Setiap makanan yang memiliki kalori memiliki indeks glikemik atau yang biasa disingkat dengan GI. Apa itu GI? GI adalah ukuran seberapa besar efek suatu makanan yang mengandung karbohidrat yang kita konsumsi dapat meningkatkan kadar gula darah kita. Makanan dengan GI tinggi adalah makanan yang cepat dicerna dan diserap, sehingga kadar gula darah akan meningkat cepat secara signifikan dan kita cepat merasa lapar. Makanan dengan GI rendah
adalah makanan yang dicerna dan diserap lebih lambat, sehingga peningkatan kadar gula darah dalam tubuh kita lebih lambat dan kita kenyang lebih lama. Apa saja sih makanan yang tergolong GI rendah? Nah, teman-teman, bisa kita lihat ya. Berikut makanan yang biasa dikonsumsi yang tergolong GI rendah. Apel, pisang, dan kacang-kacangan. Di Herbalife kami memiliki produk yaitu Formula 1 Shake Mix. GI-nya sangat rendah, antara 21 sampai 30, tergantung rasanya. Bahkan lebih rendah dari sebuah apel ya. Formula 1 Shake Mix juga kaya akan serat, vitamin, protein, dan mineral. Formula 1 Shake Mix juga rendah kalori dan rendah lemak. Dengan 5 rasa pilihan yang sangat enak. Sangat baik untuk menjaga stamina, menjaga berat badan, menurunkan berat badan, menaikkan berat badan, dan bahkan untuk menaikkan imunitas tubuh kita. Berikut akan kita bahas bagaimana jika pola makan kita tidak baik. Yang dimaksudkan pola makan tidak baik adalah tidak memberikan kontribusi untuk tubuh. Contohnya, makan yang terlalu sedikit atau terlalu banyak, atau makan makanan yang tidak bernutrisi seperti karbohidrat sederhana atau makanan yang ber-GI tinggi. Apa saja sih dampak dari pola makan yang tidak baik atau yang buruk? Yang pertama adalah perubahan hormon. Misalnya, pada wanita mengalami menstruasi yang tidak teratur dan perubahan mood yang tidak stabil. Selain itu juga mudah stres, gampang capek, cepat marah, ya. Pola makan yang buruk juga bisa menimbulkan masalah kulit seperti jerawat, kulit kusam, dan terjadi penuaan dini. Yang keempat, peningkatan kadar gula dalam darah sering ditandai dengan sering haus, mulut terasa kering, sering buang air kecil di malam hari, berat badan turun drastis, nafsu makan yang tinggi. Jika ini terjadi terus-menerus, sangat berisiko terhadap penyakit diabetes. Yang kelima adalah masalah pencernaan. Pencernaan kita terganggu. Usus kita menjadi kotor sehingga nutrisi yang masuk tidak dapat dicerna atau diserap. Sehingga terjadi gangguan pencernaan seperti sembelit, perut kembung, berat badan naik atau bahkan turun. Yang keenam adalah obesitas atau kegemukan atau kondisi tubuh kelebihan lemak. Yang ketujuh, bisa juga terjadi kekurangan berat badan atau kurus. Ya. Apa dampak obesitas? Tentunya selain penampilan ya, obesitas dapat menyebabkan beberapa penyakit berbahaya, misalkan jantung koroner, diabetes, hipertensi, stroke, kanker, dan osteoartritis. Jantung koroner biasanya disebabkan karena aliran pembuluh darah ke jantung mengalami penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah. Hal ini terjadi karena penumpukan kolesterol yang membentuk plak, sehingga jantung kita terganggu karena kurangnya pasokan darah dan oksigen. Dampak obesitas yang lain yaitu diabetes, di mana kondisi organ pankreas kita berkurang kemampuannya untuk memproduksi insulin yang berfungsi untuk mengatur gula darah. Obesitas juga bisa memicu hipertensi atau tekanan darah tinggi.
dan juga stroke, yaitu aliran pembuluh darah ke otak mengalami penyumbatan atau penyempitan. Selain itu, obesitas juga memicu pertumbuhan sel yang tidak normal yang biasa disebut dengan kanker. Obesitas juga dapat memicu osteoartritis, yaitu peradangan sendi. Tadi kita sudah membahas mengenai dampak obesitas ya. Sekarang, bagaimana kalau kita mengalami berat badan yang sangat kurang atau kurus? Apa saja dampaknya? Terlalu kurus bisa menyebabkan kurangnya nutrisi atau malnutrisi yang akan mengarah pada penyakit lainnya seperti anemia yang disebabkan kurangnya zat besi atau bisa juga terjadi osteoporosis atau pengeroposan tulang. Selain itu, kekebalan tubuh dapat menurun. Kita jadi rentan sakit. Karena biasanya orang yang terlalu kurus mengalami kekurangan vitamin dan antioksidan. Selain itu, berat badan kurang bisa menyebabkan kurang lemak baik, di mana lemak berfungsi untuk membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K yang hanya larut dalam lemak. Infertilitas juga bisa terjadi dan gangguan hormonal, di mana menstruasi menjadi tidak teratur dan terganggunya produksi sel telur pada wanita. Nah, teman-teman sudah tahu ya bagaimana dampaknya pola makan yang buruk. Lalu, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita memulainya? Pola makan yang baik, kita mulai ya dari sarapan sehat setiap hari. Jadi teman-teman, kita bisa memulai pola makan yang baik di pagi hari saat kita sarapan pagi. Ya, pilih sarapan yang sehat setiap hari. Karena apa? Teman-teman, saat kita tidur sepanjang malam, tubuh kita meregenerasi sel tubuh kita. Saat kita bangun, tubuh kita dalam kondisi kosong dan lapar. Kita perlu sarapan. Karena sarapan itu banyak sekali manfaatnya, di antaranya sebagai sumber energi awal bagi otak dan tubuh kita, sehingga kita lebih mudah berkonsentrasi. Selain itu, untuk menjaga kesehatan jantung. Sarapan juga sangat berguna untuk mengelola berat badan, baik untuk menjaga berat badan, menurunkan berat badan, maupun untuk menaikkan berat badan. Sarapan juga mencukupkan kebutuhan protein kita untuk menjaga massa otot dan imunitas tubuh. Mencukupkan vitamin dan mineral untuk stamina yang lebih baik dan juga memberikan rasa kenyang. Nah, teman-teman, sudah ada gambaran ya pentingnya membiasakan diri sarapan sehat dan memilih makanan yang baik untuk tubuh kita. Teman-teman, kita mulai dari sekarang ya. Kita perlu menjaga pola makan kita, beralih ke pola makan sehat demi masa depan kita yang lebih baik. Hari ini kita sudah membahas tentang karbohidrat dan pentingnya sarapan sehat. Besok kita bahas tentang protein dan lemak. Ingat, teman-teman, 80% nutrisi, 20% olahraga, dan 100% pola pikir positif. Ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir di hari kedua ini. Pastikan teman-teman hadir besok ya. Sampai jumpa besok di waktu dan grup yang sama. Selamat menjalankan aktivitas teman-teman.
Sehat selalu.